Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bunda cantik, sehat dan bahagia selalu. Sebelumnya mari kita berselawat dan berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Bapak datang ke sini ingin mengatakan bahwa semua aset yang Bapak punya sudah tidak ada. Semuanya sudah diambil oleh anak Bapak dengan istri Bapak yang pertama dan Bapak tidak memiliki apapun saat ini. Jadi Bapak tidak bisa mengirimkan uang ataupun memberikan warisan yang kalian mau lagi. Mungkin Bapak sudah melakukan. Ini beberapa bulan yang lalu. Tapi Bapak hanya ingin menegaskan saja jika Bapak sudah tidak memiliki uang lagi. Mulai saat ini, cobalah untuk mandiri Mela. Mela dan juga Rudy yang mendengar itu langsung membulatkan matanya. Lo tidak bisa dong, Pak. Aku juga istri Bapak. Kenapa Bapak malah memberikan semua hartanya kepada anak pertama Bapak dari istri pertama Bapak? Tidak bisa. Aku tidak mau. Rudy juga anak Bapak. Harusnya dia mendapatkan harta waris Bapak. Kenapa Bapak zolim kepada kami? Apa yang sudah diperbuat oleh wanita itu hingga Bapak jadi seperti ini? Mela mulai mengeluarkan jurus menangisnya. Mela, apakah kamu lupa jika aku menikah dengan kamu itu karena apa dan juga bukankah aku sudah memberikan syarat kepada kamu? Jika aku setuju menikah dengan kamu, tapi kamu tidak boleh mengharapkan harta yang aku punya. Karena semua harta itu adalah milik istri pertamaku Hanum, jadi aku rasa kamu harus bisa menerima hal itu. Wajah Mela memerah tidak terima, begitupun dengan Rudy. Tidak bisa Bapak. Bapak selama ini selalu saja membela anak Bapak dengan wanita itu. Sedangkan aku sama sekali tidak diberikan apapun. Kalau memang Bapak itu adalah Bapakku, pasti Bapak akan memberikan sedikit harta Bapak untuk aku jadikan usaha. Tapi Bapak malah menghilang dan tidak pulang-pulang dan membiarkan Mama terlantar begitu saja. Part tersenyum miris dan menatap ke arah anaknya. Untuk apa saya memberikan uang saya untuk kamu? Sedangkan pekerjaan kamu hanya judi dan menghabiskan uang istri kamu. Jangan kamu pikir saya tidak tahu, Rudy, jika kamu selama ini hidup ugal-ugalan. Kelakuan kamu tidak bisa dimaafkan lagu, kamu hanya bisa bermain wanita dan juga berjudi. Saya tidak tahu bagaimana ibu kamu mendidik kamu sampai menjadikan kamu seperti ini. Ucap Pardi penuh dengan kekecewaan. Bapak, apa maksud Bapak bicara seperti itu? Bapak menuduh Mama tidak mengurus Rudy. Iya begitu. Bapak itu tidak boleh menyalahkan Mama. Semua ini juga sama Bapak. Kenapa Bapak tidak pernah yang namanya mau mengurus Rudy? Cecar Mela dengan berani. Semua itu karena Rudy bukan anak saya. Ucap Pardi dengan lantang. Hal itu tentu saja membuat semua orang yang ada di sini langsung terkejut. Rudy itu anak Bapak. Kenapa Bapak malah bicara seperti itu? Mela menatap suaminya tidak percaya. Perasaannya saat ini, ia ingin sekali mengamuk. Iya, memang kamu bersikeras mengatakan Rudy itu anak saya. Tapi saya yakin jika Rudy itu bukan anak saya. Karena saat kita menikah saja kamu sudah hamil duluan dan saya tahu jika kamu begitu sangat banyak memiliki laki-laki lain. Mela langsung mengepalkan tangannya. Dia menatap suaminya dengan kebencian. Sedangkan Gina, ia tersenyum tipis. Meskipun sebenarnya ia juga kasihan kepada suami dari keponakannya itu. Rudy menggelengkan kepala. Tidak mungkin. Tidak mungkin jika aku bukan anak Bapak. Wajah kita saja sama. Kelakuan kita saja sama. Ujar Rudy meyakinkan bapaknya. Apa maksud kamu sama? Pardi menatap Rudy nyalang. Iya, Pak. Bapak suka menikah, kan? Aku pun sama. Tidak. Bapak tidak suka menikah. Bapak menikah hanya 1 kali dengan Hanum. Bahkan menikah kedua kalinya dengan ibu kamu pun terpaksa. Mela mendengar itu langsung memegang dadanya dan langsung tidak sadarkan diri mendengar ucapan dari suaminya itu. Jingga langsung mendekat ke arah ibu mertuanya, meskipun ibu mertuanya jahat kepadanya. Tapi ia tidak mau jika ada kejadian yang tidak diinginkan di rumahnya. Ma, bangun Ma. Mama, ya ampun Mas, Mama kamu pingsan Mas. Cepat ambil minyak kayu putih ataupun apapun itu. Kasihan Mama pasti syok. Rudy dengan cepat meninggalkan Laras yang sejak tadi terus menggenggam tangannya.
Dengan telaten Jingga membangunkan Mela bahkan menepuk-nepuk wajah Mela beberapa kali. "Ma, bangun!" bisik Jingga hingga sampai akhirnya Mela membuka matanya secara perlahan-lahan. Ia langsung menangis, bahkan menangisnya itu seperti anak kecil yang kehilangan mainan. "Bapak jahat! Bapak jahat! Kenapa Bapak bicara seperti itu? Bapak tega sama Mama. Bapak tidak sayang sama Rudi dan juga aku. Pasti semua ini hasutan kamu kan, Jingga? Pasti sebelum aku kembali kamu sudah menjelekkan aku di hadapan suamiku dan membuat dia marah. Iya kan?" teriak Mela seperti anak kecil. "Ya ampun, Ma. Apa maksud Mama? Aku sama sekali tidak mengatakan apapun. Aku hanya bercerita kenyataan saja. Soal apa yang Bapak alami saat ini, itu sudah takdir. Jangan menyalahkan orang lain, Ma," jawab Jingga dengan penuh kekesalan. Ia bangkit dan berdiri di samping Gina. Pardi menggelengkan kepalanya. Bukannya menenangkan istrinya, Pardi bangkit dan mengeluarkan beberapa lembar uang. "Ini uang terakhir yang aku punya. Aku akan kembali ke kota untuk bekerja dan mengumpulkan pundi-pundi untuk menafkahi kamu lagi. Namun, tolong beri waktu aku, karena untuk beberapa bulan aku tidak bisa memberikan kamu uang. Aku permisi." Pardi meletakkan uang di atas meja. Mata Mela melotot dan ia langsung bangkit, meskipun sepertinya tubuh Mela masih lemah karena terserang syok. Bapak tidak boleh pergi. Bapak tetap di sini. Kalau memang Bapak sudah tidak punya uang, Bapak tinggal di sini biar Ibu yang cari uang," teriak Mela sambil mengejar suaminya. Sebenarnya Mela begitu mencintai suaminya. Namun, karena memang selama ini Pardi tidak menunjukkan rasa sayang dan juga cintanya kepada Mela. Dulu pun di saat Pardi pulang ke desa itu pun hanya sebulan sekali dalam jangka waktu 1 hari. "Tidak bisa, Mela. Aku harus pergi. Anak-anakku di sana juga membutuhkan aku. Aku harus bekerja. Rudi juga anak kamu, Bapak. Kenapa kamu malah seperti ini? Buka mata kamu. Jika kamu udah tidak punya uang, ini mobil-mobil mewah kamu bisa jual dan kamu bisa hidup di sini dengan aku," bujuk Mela sambil merangkul tangan Pardi. "Tidak bisa. Aku tidak bisa yang namanya hidup di desa, apalagi dengan hutang yang kamu punya yang begitu banyak. Kamu pikir saya tidak tahu selama ini kamu memiliki hutang yang banyak karena gaya hidup kamu itu, dan satu lagi, mungkin rumah yang kamu tempati akan saya jual secepatnya dan kamu akan saya belikan rumah yang lebih kecil." Wajah Mela semakin pucat. Ia menggelengkan kepalanya dan langsung menjatuhkan tubuhnya. Ia mengamuk bahkan memukul-mukul tanah dan hal itu tentu saja terdengar oleh tetangga. Para tetangga mengintip dari tirai jendela. Jingga dan juga Gina merasa kasihan dan juga merasa sedikit senang melihat penderitaan yang dialami oleh Mela serta Rudi. Tubuh kekar Rudi dan juga tato yang lumayan banyak tidak berguna saat ini. Memang sejak kecil Pardi tidak dekat bahkan tidak pernah mengajak Rudi berbicara. "Mas, jadi kamu bukan anak orang kaya? Bapak kamu miskin?" tanya Laras dengan suara kecil. Rudi langsung menatap ke arah Laras dengan tajam. Tanpa banyak bicara, Rudi langsung berjalan ke arah Mela dan mengangkatnya. Mama tidak pantas berperilaku seperti ini. Jangan permalukan diri Mama sendiri. Bangun, biarkan Bapak pergi ke kota. Dia akan bilang mau bekerja buat memberikan Mama uang lagi. Sudah, ayo bangun." Sebisa mungkin Rudi mengangkat Mela. "Tapi Bapak kamu dia jahat. Dia tidak mau tinggal sama Mama dan dia mau menjual rumah kita. Sudah, Mama kan mulai sekarang akan tinggal di rumah ini. Jadi tidak apa-apa jika rumah itu dijual. Uangnya akan Mama nikmati juga kan. Tapi rumah itu mempunyai kenangan tersendiri untuk kita." Rengek Mela tidak terima. Mobil Pardi terus berjalan meninggalkan Mela yang terus menangis bahkan memanggil Pardi beberapa kali. Namun, Parsi tidak menghiraukan itu. "Ayo kita masuk. Sepertinya dramanya sudah selesai," bisik Jingga. Gina menganggukkan kepalanya. "Rudi antarkan Mama pulang. Mama ingin membereskan barang-barang Mama. Bapak kamu sepertinya serius dia akan menjual rumah itu. Tapi Mama tidak akan tinggal diam. Mama akan meminta uang bagian Mama.
Enak saja jika sampai rumah itu dijual, tapi uangnya diberikan kepada anak si Hanum. Wanita tua itu sudah mati, tetap saja menyusahkan. Seharusnya dia mati sejak dulu, sejak pertama aku menikah dengan bapak kamu. Gumam Mela dengan tatapan lurus. Sudah, Ma. Mama jangan terus meracau. Ayo aku antarkan Mama pulang. Loh, Mas, lalu aku? Tanya Laras sambil menarik tangan suaminya. Kamu di rumah saja, kamu jangan melakukan keruh suasana. Laras, kamu lebih baik diam dan masuk ke dalam kamar. Harus langsung cemberut dan pergi meninggalkan suaminya serta ibu mertuanya. Di saat Laras hendak masuk dalam kamar, tiba-tiba Gina menahan gagang pintu kamarnya. Hal itu membuat Laras langsung menatap Gina dengan tatapan tidak suka. Kenapa mata kamu mau keluar? Apa aku harus membuat mata kamu buta juga sama seperti luka yang ada di wajah kamu, Laras? Lebih baik kamu kembali ke keluarga kamu. Kasihan mereka. Kamu memang tidak lasihan sama anak yang kamu tinggalkan. Bagaimana ya kalau misalkan aku kasih tahu siapa kamu sebenarnya pada Rudi? Kamu pasti berpikir jika Rudi itu orang kaya kan? Karena selama ini selalu menghambur-hamburkan uang dan memilih meninggalkan keluarga kamu di sana. Laras yang mendengar itu tentu langsung semakin membulatkan matanya. Ia mendorong bahu Gina untuk menjauh darinya. Apa sih maksud kamu? Memangnya siapa kamu ini sampai tahu siapa aku dan keluargaku? Apapun itu tidak ada sangkut pautnya dengan kamu. Awas jangan tahan aku. Aku masuk dan tunggu saja, aku akan laporkan kejadian ini ke kantor polisi. Ancam Laras dengan berani. Padahal sebenarnya di dalam hatinya ia sangat takut. Karena Gina bisa tahu dia sudah punya anak. Oh takut? Silakan aku tunggu ya, dan aku juga akan melaporkan kamu atas tindakan tidak menyenangkan karena sudah merebut suami dari keponakanku. Jadi kita imbas. Bisik Gina dengan gemas. Laras mengepalkan tangannya dan menghentakkan kakinya. Setelah itu dia masuk ke dalam kamar. Besok paginya Rudi membantu ibunya masuk ke dalam rumahnya sambil membawa tas besar dan juga beberapa barang milik Mela. Hal itu tentu terlihat langsung oleh Jingga yang saat ini sedang duduk di meja makan bersama dengan Gina. Lihatlah suami kamu, seolah-olah rumah ini adalah miliknya. Dia seenaknya membawa orang tanpa seizin kamu. Ujar Gina kesal. Sudah Bi, biarkan saja. Toh dia juga tidak ada tempat tinggal di rumah ini. Jawab Jingga santai. Ia ingin melihat drama apa lagi yang akan terjadi di sana. Jingga sini cepat. Tolong bantu Mama taruh barangnya di kamar. Perintah Rudi sambil memapah Mela yang berjalan dengan langkah lemas. Mungkin saja Mela terus menangis karena keadaan yang menimpa dirinya. Jingga dipanggil suami kamu tuh, cepat sana. Jingga membuang nafasnya dengan kasar. Ia berjalan dengan malas untuk mendekati suaminya. Ada apa, Mas? Kamu gak lihat kalau aku tadi lagi makan? Kenapa harus menyuruh aku? Kenapa tidak memanggil istri kesayangan kamu itu? Lagi pula, kenapa mama kamu bawa banyak barang ke sini? Apakah kamu pikir aku akan mengizinkannya? Tanya Jingga sambil melipat kedua tangannya. Sudah jangan banyak tanya. Kamu cepat bawa ini masuk ke dalam kamar kamu. Mama akan tinggal di sana. Ucapnya dengan santai. Mata Jingga langsung membulat. Hah? Maksud kamu ke kamar aku? Coba sekali lagi kamu bilang apa? Mela langsung menatap ke arah Jingga. Hah? Menantu durkaha, menantu mandul. Kamu budek ya? Rudi bilang masukkan semua barang-barang ini ke dalam kamar kamu. Mulai saat ini, aku akan tinggal di rumah ini dan tinggal bersama kamu di kamar. Mela berucap dengan tatapan sengit. Oh, tidak bisa. Aku tidak akan membiarkan Mama tinggal kamarku. Ini adalah rumahku dan untuk kamu, Mas. Jika kamu mau ibu kamu tinggal di sini, suruh dia tidur di gudang. Itu ada gudang kan di belakang. Jadi suruh ibu kamu tinggal di sana. Lagi pula ibu kamu tidak tahu malu, Mas. Sudah mau numpang di rumah memantu mandul ini, tapi sok belagu. Kamu jangan menyuruh dia untuk tidur di kamarku. Itu adalah kamar aku dan ini adalah rumahku. Aku yang berhak memutuskannya. Wajah Rudi menegang. Rahangnya mengeras.
Jangan kurang ajar ya kamu jingga. Masa mamaku disuruh tidur gudang? Kalau yang ada tidur gudang itu kamu, karena aku adalah suami kamu dan aku adalah kepala rumah tangga di rumah di sini. Aku berhak memutuskan segalanya. Rudy berteriak di hadapan Jingga. Gina langsung beranjak dari duduknya di saat mendengar ucapan Rudy. Ia tidak terima jika Jingga dizolimi. Bagus ya Rudy. Kamu budek ya? Atau kamu pura-pura bodoh? Emangnya ada ya seorang suami yang tidak punya otak seperti kamu? Kamu harusnya sadar kalau kamu aja numpang di sini. Masih untung kamu diterima di sini dan juga istri muda yang buruk rupa itu. Lalu, sekarang kamu minta Jingga untuk membantu kamu membawa barang-barang ini agar tinggal di kamar utama. Oh, tidak bisa. Aku tidak membiarkan itu. Ucap Gina dengan berani. Diam kamu Gina. Kamu itu bukan siapa-siapa di sini. Jadi jangan pernah kamu buka suara sedikit pun di sini. Bentak Mela dengan tatapan tajam. Kenapa? Toh aku adalah bibinya. Aku adalah wali satu-satunya. Bahkan aku yang membesarkan Jingga dari kecil dan aku tidak terima jika dia zolimi oleh kamu dan juga anak kamu itu. Harusnya kalian sadar diri. Ayo Jingga kita teruskan lagi makannya. Bibi lihat tadi makanan kamu masih banyak. Jangan pedulikan manusia yang tidak tahu terima kasih ini. Cibir Gina. Jingga menatap bibinya dengan tatapan yang entah apa itu artinya. Enak aja. Jangan makan-makan yang kamu pikirkan. Cepat bawa barang-barang ini, Jingga. Jangan sampai aku menceraikan kamu karena kamu tidak mau membantu suamimu. Ancam Rudy dengan suara menggelegar. Jingga yang mendengar itu langsung menatap suaminya sambil tersenyum. Bagus dong, Mas. Jika kamu menceraikan aku itu artinya bebanku mengurang. Itu artinya kamu dan juga ibu kamu serta madu manis yang kamu berikan kepadaku harus pergi dari rumah ini. Bukan begitu, Bi? Tanya Jingga melirik ke arah Gina. Gina tersenyum miring dan menganggukkan kepalanya. Rudy mengepalkan tangannya. Aku tidak mau ada pertengkaran di antara kita Jingga dan tidak ada kata perceraian. Tadi aku hanya menggertak kamu saja. Tolong kamu harus menurut sebagai seorang istri dan tolong bantu aku membawa ibu untuk istirahat sebentar di kamar kamu. Pinta Rudy dengan notasi rendah. Tidak, aku tidak mau. Kenapa tidak dibawa ke kamar kamu saja sama Laras? Biar mama kamu tidur dengan istrimu itu, sementara gudang belum dibersihkan. Bagaimana? Aku akan mengizinkannya tinggal di sini asalkan kamu mau setuju dengan yang aku katakan tadi. Tolak Jingga dengan tegas. Mela menatap anaknya dengan tatapan tajam sambil menggeleng. Tidak ada cara lain, Rudy hanya bisa menurut. Baiklah, kali ini aku menurut, bukan karena aku takut kepada kamu. Tolong bersihkan gudang secepatnya dan berikan AC atau pendingin ruangan karena mamaku tidak biasa tidur di tempat yang panas. Perintah Rudy yang sudah mulai aneh. Hahaha, tidak biasa tidur di tempat panas? Bukannya sudah biasa tidur di kolong jembatan ya? Ledek Gina dan hal itu tentu membuat rasa kesal yang dirasakan oleh Mela semakin memuncak. Kebetulan sekali Laras baru keluar dari dalam kamar dengan keadaan wajah yang masih terbungkus oleh perbannya. Nah, itu istri tersayang kamu. Laras, cepat sini. Panggil Jingga sambil melambai-lambaikan tangannya. Laras yang mendengar itu tentu mendelitkan matanya. Pasti ada sesuatu yang terjadi kepadanya nanti. Ada apa? Kenapa memanggilku? Tanya Laras malas. Jadi begini, ibu mertua kamu ini akan tinggal sementara di rumah ini sampai nanti aku akan mengusir kalian semua. Jadi tolong bersihkan gudang yang ada di belakang, gudang yang banyak debu itu. Untuk saja gudang itu tidak memiliki banyak barang, jadi kamu mudah untuk membersihkan. Ujar Jingga dengan santai. Mata Laras membulat sempurna. Apa kamu bilang aku harus membersihkan gudang? Tidak. Aku tidak mau. Aku itu bukan babu ya Jingga. Aku juga sama seperti kamu seorang istri di rumah ini. Jadi kenapa bukan kamu saja yang membersihkan? Tolak Laras mentah-mentah. Lihatlah Mas, istri tersayang kamu ini yang buruk rupa ini. Tapi kalau aku bicara seperti itu memang kenyataannya. Dia tidak mau membantu mertuanya.
Kasihan sekali kamu, Mas. Punya istri baru tapi tidak berguna. Ledeknya kepada madu tersayangnya itu. Jingga Laras saat ini sedang sakit. Lihatlah wajahnya saja sedang diperban seperti itu. Kalau dia membersihkan gudang yang ada nanti wajahnya infeksi karena debu. Ayolah kamu mengalah sedikit. Aku akan melakukan apapun asalkan kamu mau membantu mamaku untuk membersihkan gudang. Bujuk Rudi dengan tatapan mengibah. Mama tidak mau tinggal di gudang, Rudi. Biarkan istri kedua kamu saja yang tinggal di gudang. Mama yang tidur di kamar kalian. Nggak ada ya. Aku nggak mau tinggal di gudang. Lagian kenapa sih mama kok tinggal di rumah ini? Bikin orang ribet aja. Ujar Laras dengan judes. Tentu saja Mela dan juga Rudi langsung menatap pada Laras. Laras yang ditatap seperti itu oleh suaminya serta mertuanya tentu langsung gelagapan. Nah iya betul. Bagaimana kalau ibu kamu tinggal di kamar kamu sama Laras dan kamu sama Laras tinggal di gudang? Gak masalah kan, Mas? Apa kamu tega membiarkan ibu kamu tinggal di gudang? Sedangkan orang yang baru kamu kenal enak-enakan di kamar. Usul Jingga sambil melirik Laras. Laras mendengar itu langsung menatap Jingga dengan tajam sambil menggelengkan kepalanya. Rudi mengangguk-anggukan kepala, sepertinya ia setuju dengan usul Jingga. Ya, lebih baik seperti itu. Toh nanti juga aku akan jarang tidur bersama Laras. Aku akan tidur bersama kamu di kamar kita. Ayo ma kita ke kamar. Tanpa meminta persetujuan terlebih dahulu dari Laras, Rudi langsung memapah Mela untuk pergi dari sana. Mas, tunggu dulu. Kok kamu malah main masuk sih? Kamu tidak tanya pendapat aku dulu. Aku ini istri kamu loh. Masa kamu tega membiarkan aku tinggal di gudang dekat kamar mandi? Itu kan tidak lucu, Mas. Teriak Laras yang tidak didengar oleh Rudi. Awas kamu Jingga. Sudah cukup aku diam. Laras langsung mengikuti suami sambil terus marah-marah karena ia tidak mau tinggal di gudang. Untung saja Bibi berencana menginap di sini beberapa hari. Kalau tidak mungkin kamar yang Bibi tempati akan ditempati oleh ibu mertuaku. Aku tidak rela jika mereka tinggal di sini. Toh sebentar lagi aku akan mengusir mereka dari sini. Ujarnya sambil menatap ketiga manusia itu lenyap dari pandangannya. Kamar ini terlalu kecil, Wat. Mama mau tinggal di kamar kamu saja. Pinta Mela sambil memasang wajah masam. Tidak bisa, Ma. Mama mau aku langsung diusir dari sini. Jima terus memaksa Jingga untuk menyerahkan kamarnya. Mela langsung menggeleng. Makanya, kamu harus secepatnya ambil rumah ini dan yang lainnya. Habis itu kamu usir wanita mandul itu. Mama rasa kesialan ini datang dari dirinya. Ungkap Mela sambil meremas tangannya. Mas, kamu kok tidak minta pendapat aku sih? Laras menarik tangan suaminya. Ada apa, Laras? Apakah kamu tidak mau berbagi dengan Mama? Kamu itu istri Ju, sudah sewajarnya kamu menurut. Ucap Rudi dengan melepaskan tangan Laras. Bu, bukan seperti itu, Mas. Aku tidak mau tinggal di gudang dan membersihkannya. Nanti luka di wajahku bagaimana? Tanya Laras frustasi. Sudah jangan banyak tingkah. Luka kamu kan sudah diperban, jadi aman. Sudah ayo kita ke gudang. Rudi langsung menarik tangan Laras untuk ikut dengannya. Karena Jingga dan juga Jina pergi sejak tadi karena mereka tidak mau yang namanya membersihkan gudang. Laras sejak tadi marah-marah bahkan terus membanting alat-alat kebersihan yang ia gunakan untuk membersihkan gudang. Sedangkan Rudi sejak tadi ia hanya berleha-leha saja. Sesekali Laras merasa sakit di arah wajahnya. Karena debu yang lumayan banyak, mungkin saja lukanya terkena debu meskipun sudah dibalut dengan rapi menggunakan perban. Sedangkan Mela, dia sedang asik berleha-leha di kamar Laras. Kamu kok diam saja, Mas? Kenapa kamu tidak membantu aku? Kamu kan lihat kalau wajah aku sudah mulai membengkak seperti ini. Pokoknya aku tidak mau tahu ya, Mas, aku minta uang yang banyak. Aku mau pergi ke rumah sakit yang besar untuk mengobati wajahku. Ini semua ini gara-gara kamu. Kamu tidak tegas. Badan besar kamu itu tidak berguna. Sudah tidak bisa memuaskan batin aku.
Kamu juga tidak berguna, Mas. Cecar Laras penuh emosi. Rudy yang mendengar itu langsung menatap ke arah Laras. Maksud kamu apa? Bukankah semua itu gara-gara keteledoran kamu? Tanya Rudy tidak terima. Aku seperti ini gara-gara kamu ya, Mas. Sebelum aku menjadi istri kamu, wajah aku masih cantik. Pokoknya aku nggak mau tahu aku minta uang saat ini juga dan ruangan ini pel. Aku tidak mau tahu, aku sudah capek, Mas. Setelah mengatakan itu, Laras langsung pergi meninggalkan Rudy. Rudy hanya menggelengkan kepalanya, bukannya mengepel, ia malah langsung pergi juga dari sana. Laras yang melihat keadaan rumah sepi dan dia tahu jika kakak madunya tidak ada. Ia memiliki rencana jahat. Ia mengendap-endap berjalan masuk ke dalam kamar Jingga. Sebelum ia masuk, dia sekali lagi memastikan jika tidak ada satu orang pun yang melihat ia masuk ke dalam kamar itu. Mumpung si tua bangka itu tidak ada, aku harus masuk ke dalam kamarnya. Siapa suruh dia bermain-main denganku? Dia belum tahu aku siapa. Lumayan kan kalau dapat uangnya. Buat biaya pergi ke si aki-aki itu, buat meminta jampi-jampi agar si tua bangkai Jingga itu tunduk di kakiku. Gumam Laras sambil mengawasi situasi. Setelah masuk, ia langsung dengan cepat menggeledah setiap sudut kamar Jingga. Dia ingin mengambil sesuatu dari kamar itu, karena kemarin di saat Laras masuk ke kamar itulah yakin jika di suatu tempat ada sebuah perhiasan ataupun uang untuk dirinya ambil. Toh di rumah itu tidak ada CCTV ataupun orang yang melihatnya masuk dan mengambil barang. Laras biasa dengan santainya menggeledah kamar itu, hingga di mana dia sudah kelelahan mencari keberadaan barang yang ia inginkan. Ia menyerah. Tenaganya sudah mulai habis, belum lagi luka di wajahnya. Sialan! Kok nggak ada sih? Padahal kamar ini sudah aku buat berantakan. Tapi kenapa tidak ada satu barang pun yang tertinggal? Tidak mungkin jika wanita mandul itu tidak menyisakan sedikit perhiasan atau apapun itu. Di saat Laras hendak turun kakinya malah menyentuh sesuatu di bawah tempat tidur. Hal itu tentu saja membuat Laras merasa berbinar. Karena ia berpikir jika benda yang ada di bawah tempat tidur adalah barang yang ia cari. Namun, sebelum Laras melihatnya, terdengar suara tertawa dari luar kamar. Hal itu membuat Laras gagapan dan juga ketakutan. Bagaimana tidak itu adalah suara tertawa Jingga serta bibinya. Itu suara wanita mandul itu. Aku harus segera pergi dari sini. Tapi kamar ini masih berantakan. Masa bodoh? Dengan cepat Laras mengambil kotak itu, dia masukkan ke dalam pakaian dan ia pergi dari kamar itu melalui jendela. Bahkan ia sempat terjatuh di saat meloncat dari jendela dan mengakibatkan lututnya terluka. Sialan! Kenapa harus jatuh lagi? Laras berlari sambil tertarih. Mata Jingga membuat di saat melihat situasi kamar yang begitu sangat berantakan, begitupun dengan Jina. Ya ampun! Ada apa ini? Apakah sudah ada angin puyuh atau gempa? Kenapa kamar ini bisa berantakan? Jingga menggelengkan kepalanya, namun bibirnya tersenyum. Jina yang melihat itu tentu merasa aneh. Loh, kok kamu malah senyum? Sepertinya kamar kamu ini habis perampokan deh. Coba kamu periksa apakah uang atau emas kamu hilang atau tidak. Perintah Jina panik sambil mendorong bahu Jingga pelan. Terus aku harus bagaimana, Bi? Bibi tahu tidak, jika di kamar ini nggak ada apa-apa, lalu maling itu mau ngambil apa? Kecuali barang itu. Jingga menatap ke arah tempat tidur. Barang apa? Jina penasaran. Jingga tanpa banyak bicara langsung berjalan ke arah tempat tidur dan ia membuka bed cover yang menutupi kolong tempat tidur. Dia langsung tersenyum ke arah bibinya kembali. Benar kan jika kotak itu tidak? Jingga duduk dengan wajah santai. Kotak apa? Ya udah, nanti bibi juga akan tahu sendiri. Biarkan saja mungkin maling itu berpikir jika kotak itu adalah kotak perhiasan ataupun uang. Tapi sebenarnya itu juga otak berharga sih buat aku. Kita tidak bisa tinggal diam, Jingga. Pasti rampok itu adalah orang yang ada di rumah ini. Ujar Jina serius. Iya, aku tahu siapa orangnya. Pasti ketiga orang itu kan salah satunya. Biarkanlah nanti juga dia akan mengaku sendiri. Sudah lebih baik bibi kembali ke kamar,
Aku mau membereskan kamar ini dulu. Tidak akan. Bibi mau membantu kamu membereskan kamar ini dulu. Jingga kembali tersenyum. Gina memang persis seperti mendiang ibunya dulu. Laras terus tersenyum sambil masuk ke dalam kamarnya. Ia lupa jika di dalam sana ada Mela. Mela yang melihat gelagat Laras yang mencurigakan tentu langsung berjalan ke arah Laras. Kamu bawa apa itu di balik baju? Kenapa kamu senyum-senyum sendiri seperti itu? Apa yang kamu lakukan? Pertanyaan demi pertanyaan dilontarkan oleh Mela. Laras tentu langsung terhuyung ke belakang karena terkejut. Kamu kenapa diam? Apa yang kamu bawa itu? Mela mencoba mengambil barang yang disembunyikan Laras. Namun, dengan cepat Laras menghindar. Mela menatap Laras dengan penuh penekanan. Serahkan barang itu. Pasti itu hasil mencuri kan? Iya kan? Tanya Mela dengan tatapan tajam. Bis ke-9. Apaan sih, Ma? Mama tidak boleh ikut campur urusan aku. Awas! Laras mendoring Mela hingga membuat Mela hampir terjatuh. Bola mata Mela hampir keluar di saat mendapatkan perlakuan seperti itu dari menantunya. Laras dengan cepat memasukkan barang yang ia bawa ke dalam tas. Awas ya, Ma, jika Mama berani melihat barang milikku. Aku tidak segan berbuat tidak sopan kepada Mama. Ancam Laras dengan berani. Gila kamu, Laras. Sudah berani mengancam saya akan adukan apa yang kamu lakukan ini kepada Rudi. Agar kamu diceraikan. Ancam Mela dan langsung pergi dari sana. Laras mendengar ancaman itu tentu sedikit gentar. Namun, ia berpikir jika Rudi tidak akan percaya kepada mamanya. Mela yang melewati kamar Jingga tentu langsung melihat keadaan kamar Jingga yang begitu sangat berantakan. Ia melipat kedua tangannya sambil menatap menantunya yang ada di dalam. Ya ampun, lagi sibuk ya. Pasti kamarnya habis kemalingan. Kasihan sekali, makanya jangan pelit dan juga serakah. Akhirnya dicurikan sama orang harta bendanya. Kasuhan sekali. Kalau mau menangis jangan ditahan ya. Nanti sakit. Mela meledek dengan sengaja. Jingga yang mendengar itu langsung menatap ke arah pintu. Mama, kenapa, Ma? Mama mau bantu aku membereskan kamar ini? Ayo sini dengan senang hati. Sekalian kita berbincang-bincang bersama. Ya kan, Bi? Tanya Jingga dengan santai ke arah bibinya. Gina menganggukkan kepalanya. Mela yang mendengar itu langsung mendelik matanya. Enak saja, mana mau aku membantu kamu untuk membereskan barang-barang murahan kamu itu. Lebih baik aku pergi. Mela langsung melangkah menjauh dari kamar menantunya itu. Pasti Laras yang membuat kamar Jingga berantakan. Awas saja kalau misalkan memang Laras mengambil barang berharga Jingga, tapi tidak membagi. Akan aku laporkan nanti. Ancam Mela sambil berjalan santai keluar dari rumah Jingga. Mela berjalan dengan bangga bahkan mengangkat wajahnya di saat ia hendak masuk ke dalam warung sembako yang di sana banyak ibu-ibu yang berkumpul. Wah, Bu Mela, lagi nginep ya, Bu? Tanya Bu Winda tetangga Jingga yang rumahnya berhadapan dengan Jingga. Mela mengibaskan rambutnya dan memperlihatkan anting serta kalung yang ia pakai. Iya, saya bukan menginap, tapi tinggal di sini mulai hari ini. Jawabnya dengan nada sombong. Oh, pasti karena kejadian semalam ya, Bu? Tanya Winda kembali. Wajah sombong Mela berubah menjadi tegang. Namun, dengan cepat ia mengendalikannya. Maaf, maksudnya apa ya? Mela berpura-pura tidak mengerti. Loh, bukannya semalam Bu Mela habis dikunjungi sama suaminya ya? Terus ditinggal lagi. Saya lihat loh Bu di saat ibu menangis seperti bayi. Ujar Winda sambil tersenyum meledek. Wajah Mela memerah. Siapa yang nangis? Kamu salah lihat kali. Lain kali kalau tidak tahu kejadiannya jangan ngomong. Satu lagi, jangan kepo sama urusan orang. Setelah mengatakan itu, Mela langsung mengurungkan niatannya untuk berbelanja. Bu Mela mau kemana?
Kok malah pulang lagi? Malu ya, Bu? Tanya Winda sambil berteriak dan diiringi suara tawa dari ibu-ibu yang lain. Wajah Mela terlihat masam. Bahkan umpatan demi umpatan terus keluar dari mulutnya itu. Dasar tetangga kepo. Gak menantu gak tetangganya. Semuanya kurang ajar. Mela duduk di teras rumah dengan nafas terengah. Jingga yang hendak membuang sampah ke depan langsung tersenyum melihat wajah masam dari mertuanya. Kenapa, Ma? Jangan murung seperti itu. Nanti dimasukin setan. Bagaimana kalau Mama suruh tukang untuk memperbaiki kaca jendela yang Mama rusak? Usul Jingga sambil menatap Mela dengan senyuman. Mela langsung menatap Jingga yang saat ini berdiri di sampingnya. Tidak akan. Aku tidak mau menggantinya. Salah sendiri kenapa malah mengunciku di luar? Mela bangkit dan melipat kedua tangannya. Tidak bisa. Mama yang sudah merusaknya dan Mama juga yang harus menggantinya. Kalau Mama tidak mau, aku akan lapor ke polisi. Ancam Jingga dengan wajah datarnya. Rahang Mela mengeras. Kamu dasar menantu durhaka Jingga. Aku akan laporkan kelakuan kamu kepada Rudi. Ancam Mela balik. Silakan, aku tidak takut. Aku akan membawa polisi ke sini jika Mama tidak mau ganti rugi. Ya jangan. Awas kalau kamu berani membawa polisi ke sini. Lagi pula Mama tidak punya uang. Kamu minta sana sama suami kamu. Jingga tersenyum miring. Aku tidak percaya jika Mama tidak punya uang. Itu di telinga Mama ada perhiasan mahal. Itu juga di leher. Bisalah dijual buat ganti rugi. Mendengar itu Mela langsung menutup telinganya. Enak saja. Tidak ada. Awas aku mau masuk. Mela mendorong bahu Jingga. Jingga menggeleng melihat tingkah laku ibu mertuanya. Enak saja dia. Dia pikir aku takut sama gertakannya. Enggak ya, sorry-sorry aja. Gumam Mela sambil memainkan kalung di lehernya. Bra, aduh sakit. Kalau jalan itu ya lihat-lihat dong. Masa main tabrak saja? Sakit tahu. Mela mengelus bahunya. Duh sakit ya. Kasihan. Tapi sayangnya aku tidak peduli. Jina berlalu begitu saja. Di saat Jingga hendak masuk ke dalam rumahnya, tiba-tiba ada seseorang yang memanggil namanya. Tentu saja Jingga langsung membalikan tubuhnya. Jingga, tunggu dulu. Teriak orang itu. Jingga mengerutkan keningnya karena ia begitu mengenal laki-laki yang saat ini sedang berjalan ke arahnya. Bahkan ia tidak seorang diri. Ya, kenapa? Ada yang bisa saya bantu? Tanya Jingga ramah. Meskipun di dalam hatinya mengutuk mereka yang saat ini menatapnya dengan nakal. Padahal saat ini Jingga sudah berpakaian tertutup. Tentu saja ada. Kami datang ke sini ingin menagih hutang Rudi. Kami ingin menagih hutang Rudi yang sudah menumpuk. Jingga langsung menaikkan halisnya. Tunggu dulu, kenapa kalian menagih ke saya? Kalian kan tahu kalau saya itu tidak ada sangkut pautnya dengan apa yang dilakukan oleh suami saya. Tapi dia bilang kami harus menagih hutang kepada kamu, karena kamu yang memiliki uang. Jadi sekarang kami harap bayar hutang Rudi. Pintanya sambil mengulurkan tangan. Hahaha, tunggu dulu ya. Ini sepertinya ada sekeliruan. Memang Rudi hutang apa hingga sampai kalian menagih seperti ini? Hutang uang. Ya maksudnya berapa? 10 juta. Mata Jingga langsung membulat. Gak mungkin uang sebesar itu untuk apa dia pinjam kepada kalian? Ya untuk berjudilah. Sudah jangan banyak tanya bayar hutangnya. Kalau kamu tidak mau bayar jangan serahkan kami jika kami membawa barang-barang yang ada di rumah ini buat penggantinya. Ancamnya dengan wajah sangar. Enak saja kalian. Kalian mau membawa barang-barang di rumah keponakan saya? Silakan kalau kalian berani. Yang ada nanti kalian akan mendekam di penjara atas tuduhan pencurian. Kalian mau? Tanya Jina yang baru datang. Jingga langsung menatap Jina sambil tersenyum.
Makanya bayar hutangnya, biar kami tidak mau ngambil barang-barang yang ada di dalam rumah ini. Tidak bisa. Kalian tagih sana ke orang tuanya. Ngapain kalian nagih ke istrinya? Istrinya itu sudah tidak dinafkahi selama ini. Yang digunakan Rudy untuk berjudi pun itu adalah uang pribadi milik istrinya. Kalian tidak malu ya kerjanya cuma judi terus dan minuman? Itu bukan urusan kamu. Kami hanya mau mengambuk, kami harus masuk, kami harus mengambil barang-barang sebelum kami pergi di sini. Ujarnya kukuh. Tidak bisa. Kalian harus pergi dari sini sebelum saya berteriak. Saya akan berteriak dan meneriaki kalian kalau kalian ini perampok. Biar kalian dipukuli oleh warga di sini. Orang-orang itu tentu saling memandang. Baiklah, kali ini saya akan pergi. Tapi nanti malam saya akan kembali lagi. 5 orang itu langsung pergi meninggalkan Jingga dan juga Gina. Gila suami kamu Jingga? Apa-apaan dia, kenapa dia berhutang uang dan menyuruh mereka untuk menagihnya kepada kamu? Rudy itu tidak punya otak. Ya sudah Jingga, lebih baik kamu ajukan perceraian saja biar Bibi yang membantu kamu. Ujar Gina kesal. Iya Bi, aku pikir aku juga sudah tidak kuat. Sambil kita ajukan perceraian, aku ingin bermain sebentar sama mereka. Aku akan membalas rasa sakit ini. Rasa sakit yang selama ini aku tahan karena pengkhianatan dan juga kezaliman dari suamiku. Bibi maukah membantuku untuk membalaskan semua rasa sakitku? Gina menganggukkan kepalanya. Sore harinya Rudy kembali dengan keadaan mabuk. Ia berteriak memanggil nama Jingga beberapa kali dengan notasi yang kuat. Jingga, Jingga, di mana kamu? Dasar istri durhaka. Jingga, apa-apaan kamu? Kenapa kamu tidak mau membayar hutangku? Jingga, keluar kamu. Aku tahu kalau kamu ada di rumah. Rudy menendang pintu kamar. Jingga yang saat ini baru keluar dari kamar mandi langsung terhentak karena ia terkejut. Mas, apa-apaan sih? Kalau pintunya rusak bagaimana? Sana kamu keluar dari kamar ini. Kenapa kamu datang-datang marah-marah? Tanya Jingga santai. Kamu yang apa-apaan? Apa maksud kamu mengusir mereka? Harusnya itu sebagai istri kamu bisa membantu suami. Harusnya itu kau bayar hutangku. Kamu tahu aku habis dipukuli oleh mereka. Aku tidak mau tahu ya kamu harus bayar hutang-hutang aku saat ini juga. Kalau tidak aku akan menghajar kamu. Memang benar ada luka lebam di wajahnya. Apa mas? Kamu mengancamku. Kamu mau membunuhku. Silahkan, itu artinya kamu akan mendekam di penjara seumur hidup kamu. Aku tidak peduli. Aku sudah capek memiliki istri seperti kamu. Bentak Rudy. Aku juga capek punya suami kayak kamu, mas. Pemabuk, pejudi, dan juga tidak bisa memenuhi hasrat sang istri. Harusnya itu kamu bersyukur istri mana yang kuat jika memiliki suami seperti kamu dan juga wanita mana yang mau menerima kamu apa adanya. Jadi aku minta saat ini kamu jatuhkan talak untukku saat ini juga. Karena besok aku akan mengajukan perceraian kita ke pengadilan. Rudy mendengar itu tentu membulatkan matanya. Entah kenapa mendengar ucapan Jingga membuat amarah Rudy semakin besar. Ia langsung mencekik leher Jingga dengan kuat hingga membuat Jingga kesakitan bahkan kesusahan bernapas. Jingga memukul-mukul dada bidang suaminya agar cekikan itu terlepas. Karena suara kegaduhan di kamar itu terdengar jelas, Gina langsung keluar dari kamar. Ia terkejut saat melihat keponakannya sudah tergantung di tangan suaminya sendiri. Gina mencari cara agar melepaskan Jingga dari cekikan Rudy. Ia melihat vas bunga yang ada di sana. Dengan cepat Gina memukul kepala Rudy menggunakan tas tersebut hingga cekikan itu terlepas. Uhuk-uhuk. Jingga batuk berapa kali karena rasanya cukup sesak dan juga sakit. Bibi, tolong aku. Dia mau membunuhku. Ujar Jingga dengan lirih. Kurang ajar kamu laki-laki setan kamu ya. Kamu sudah berani menyakiti keponakanku. Makan ini. Makan! Gina memukul bahkan menendang Rudy dengan sekuat tenaga. Amarahnya begitu sangat memuncak melihat keadaan Jingga yang saat ini sedang terkulai lemas. Stop! Apa-apaan ini? Kamu mau membunuh anakku ya? Awas wanita gila, kamu janda tua.
Janda gatal lepaskan anakku. Mela mendorong tubuh Gina hingga membuat Gina menjauh dari Rudy. Gina langsung berjalan ke arah Jingga dan membantunya untuk berdiri. Bawa anak kamu itu sebelum aku menghajarnya. Mela memeluk tubuh Rudy yang besar agar membuat Rudy merasa aman. Apa yang kamu perbuat hingga sampai membuat anakku tidak sadarkan diri seperti ini? Hah? Kalian berencana untuk membunuh Rudy? Iya, aku akan laporkan ini kepada polisi. Kalian benar-benar kejam. Teriak Mela tidak terima. Silakan saja. Karena anakmu sendiri yang lebih dulu mencekik keponakanku hingga sampai dia tidak bisa bernafas. Lihat ini. Lihat bekas cekikan ini. Ini akan menjadi tanda jika anakmu merencanakan pembunuhan untuk keponakanku. Ucap Gina dengan lantang. Hal itu membuat mata Mel membulat. Tidak mungkin Rudy melakukan hal itu. Mela menggelengkan kepalanya. Kenapa tidak mungkin? Ini buktinya bahwa anak kamu keluar dari kamar ini, rasanya begitu muak melihat kalian berada di sini. Tunggu saja, sebentar lagi akan ada polisi datang menjemput anak kamu. Ujar Gina dengan puas. Laras, di mana kamu, Laras? Teriak Mela. Laras tergopoh berlari menghampiri ibu bertanya. Padahal tadi ia baru saja hendak membuka kotak itu. Iya, Ma, ada apa? Bantu Mama, kita bawa suami kamu ke kamar. Laras yang melihat keadaan suaminya yang tidak sadarkan diri dan juga melihat Jingga yang masih memakai handuk sedang merasa kesakitan tentu merasa bingung. Ini ada apa, Ma? Kenapa, Mas Rudy? Sudah kamu jangan banyak tanya. Ayo bawa suami kamu. Dengan kesusahan Mela dan juga Laras memapah Rudy untuk keluar dari kamar itu. Jingga kamu tidak apa-apa kan? Pasti ini sakit ya? Bibi tidak tahu bagaimana jika Bibi tidak ada di rumah ini. Tanya Gina sambil mengusap leher ponakannya yang memerah. Iya, Bi. Jika saja Bibi tidak datang tepat waktu, mungkin saja aku sudah tidak ada saat ini. Ya ampun, Jingga. Apa kata Bibi sejak kemarin? Harusnya kamu segera mengusir mereka. Harusnya kamu segera melaporkan perceraian kamu ke pengadilan. Agar kamu segera hidup tenang. Iya, Bi. Awalnya aku hanya ingin bermain-main sebentar dengan mereka. Tapi ternyata keamanan Jingga saat ini dalam bahaya. Apakah kamu akan melaporkan hal ini kepada polisi? Iya, aku akan melaporkan kejadian ini. Lebih bagus begitu. Biar dia tahu rasa. Gina meremas tangannya sendiri. Sedangkan di kamar Laras yang saat ini berada di gudang, Rudy dibaringkan dengan perlahan-lahan. Ma, ada apa? Kenapa dengan Mas Rudy? Laras butuh kejelasan. Karena sejak tadi ia hanya menduga-duga saja. Sudah, kamu jangan banyak tanya. Kamu ambil air hangat, kita lap dulu tubuh suami kamu ini. Lihat darahnya mengalir terus sejak tadi di kepalanya. Pasti ini akibat pukulan benda keras yang dilakukan wanita gila itu. Laras dengan kecepatan mengambil apa yang dibutuhkan. Dengan telaten Mela membersihkan luka yang ada di kepala anaknya dan juga badan Rudy. Karena sejujurnya badan Rudy begitu sangat bau minuman. Jadi Mas Rudy dianiaya sama mereka, Ma? Ayo kita lapor polisi, Ma, biar mereka berdua masuk ke penjara dan biar kita menguasai harta mereka berdua. Mela menggelengkan kepalanya. Bukan, suami kamu yang hampir membunuh Jingga. Kalau kamu melaporkan kasus ini ke polisi, yang ada nanti suami kamu yang masuk ke penjara. Kamu mau? Wajah Laras langsung menegang. Apa? Kok bisa Mas Rudy mau membunuh Jingga? Entah Mama juga tidak tahu. Sudah kamu diam di sini. Mama akan bicara kepada Jingga agar tidak melaporkan kasus percobaan pembunuhan ini ke kantor polisi. Jika itu terjadi, habislah riwayat kita. Tidak ada lagi tempat kita untuk bernaung. Kecuali kamu punya rumah sendiri. Mela menatap Laras. Laras gelagapan mendengar hal itu. Jika Rudy di penjara, sia-sia ia menikah dengan Rudy. Sudah kenikmatan batin dia tidak dapatkan, malah wajahnya yang saat ini rusak dan juga kegaduhan yang terus terjadi.
Tok tok tok, Mela mengetuk pintu kamar Jingga beberapa kali. Di saat ketukan ke-6 kali baru pintu itu terbuka. "Ada apa, Ma?" tanya Jingga sambil menatap ibu mertuanya dengan datar. "Jingga, biarkan Mama masuk ke dalam," pinta Mela dengan suara lembut. "Silakan." Jingga membuka pintu itu lebar. Mela membuang nafasnya dengan keso. Ia menundukkan wajahnya dan memasang wajah memelas di hadapan Jingga. Hiks. Mama tahu ini salah. Maafkan Rudi, Jingga. Jangan kamu laporkan masalah ini ke polisi. Rudi tadi dalam keadaan mabuk. Kamu harus paham itu. Mama mohon. Pinta Mela dengan air mata yang mengalir deras. Jingga terkejut melihat drama yang dilakukan oleh ibu mertuanya itu. Sebenarnya, jika orang lain melihat air mata itu, pasti merasa kasihan. Namun, karena Jingga sudah tahu itu hanya alibi Mela. "Berhentilah, Ma. Jangan menangis. Nanti air mata Mama habis." Jingga memberikan tisu ke hadapan sang mertua. Mela menggeleng. "Mama tidak akan berhenti sebelum kamu bilang kalau kamu tidak akan melaporkan Rudi ke polisi. Mama mohon. Apakah Mama harus bersujud di kaki kamu agar kamu merasa iba kepada Mama? Mama ini sudah tua. Mama melakukan semua ini karena Mama tidak mau kamu dan juga Rudi berpisah.